Iya ada ini. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala man la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh, fikih 4 mazhab dalam kitab kontemporer yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Zuhaidi, memasuki lanjutan dari fikih ibadah terkait dengan hukum seputar sholat yang sebenarnya saya akan bahas hukum sujud itu di pertemuan bulan depan. Jadi kita baru melaksanakan sujud tilawah ya. Itu bahasanya sebenarnya mau saya bahas untuk akan datang tentang ahkam sujud, hukum sujud selain sujud sholat yang kita lakukan. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ketentuan qada atau disebut dengan qadaul fawaid. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mendoakan saudara kita yang sedang proses kepulangan ke tanah air, mudah-mudahan diberikan haji yang mabrur, mendoakan bangsa ini, mendoakan saudara-saudara kita yang sakit diberikan kesehatan, dan untuk keberkahan kita pada jemaah pengurus masjid, dan tentu kelancaran semua program-programnya. Mari kita membacakan Ummul Qur'an Fatihah kita sambil masani al-Fatihah. Bagian pembahasan kita adalah qadaul fawaid. Dalam penjelasan hukum fikih Bapak Ibu ada 3 istilah dalam sholat. Yang pertama namanya adaan, yang kedua namanya i'adatan, yang ketiga namanya qadaan. Apa itu adaan? Dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Madzhab Syafi'i menggunakan talaffuz bin niyah, harus dilafalkan. Itulah kenapa kalau kita berniat, yang masih ingat bulan puasa, adaan lillahi ta'ala. Jadi adaan itu artinya fi'lul wajib fil waqtil muqaddari syar'an, dikerjakan pada waktunya, itu namanya ada. Yang kedua namanya i'adatan, dikerjakan pada waktu itu juga tapi sifatnya pengulangan, disababin minal khalal. Jadi ketika Bapak sholat sunnah misalnya atau sholat wajib zuhur misalnya, tiba-tiba buang angin, kan batal, harus mengulang lagi, itu namanya i'adatan. Madzhab Syafi'i mengharuskan talaffuz bin niyah, sehingga nanti usolli fardhu zuhri arba raka'atin i'adatan lillahi, itu namanya i'adatan. Yang ketiga namanya qada'an, fi'lul wajib ba'da waqtiha aw kharija waqtiha, jadi mengerjakannya di luar waktu, itu namanya qada'an. Maka puasa qada kapan dikerjakan? Luar Ramadan. Belum ada sejarahnya mengerjakan qada di bulan Ramadan. Begitu. Ini namanya istilah-istilah dalam fikih terkait fikih sholat. Ada namanya adaan, ada namanya i'adatan, ada namanya qada. Hanya madzhab Syafi'i yang mensyaratkan talaffuz, dilafazkan ketika niat. Itulah yang sering kita dengar anak-anak kita
Kalau puasa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati adaan lillahi ta'ala. Bagi yang tidak menggunakan talafuz silahkan. Saya sering mengatakan mazhab Hanafi itu adalah mazhab yang tidak banyak menggunakan talafuz, tapi bukan berarti dia nggak hafal. Kalau kita kadang-kadang tidak mau karena nggak hafal aja, malas hafalnya. Itu perbedaannya itu. Mazhab Hanafi menolak kunut, tapi disuruh baca kunut hafal dia. Karena dia merasa kunut itu tidak bagian dari kewajiban yang harus kita baca ketika sholat. Tapi dia hafal disuruh kunut. Kalau kita kan nggak terima disuruh baca nggak bisa. Itu perbedaannya. Jadi penolakannya dasarnya ilmiah. Mari kita lihat beberapa istilah dahulu dan apa itu qadha. Nanti baru kita jelaskan per mazhab bagaimana ketentuan. Apakah berlaku qadha ini atau tidak? Karena yang sering kita pahami itu berlaku qadha puasa. Misalnya perempuan ketika mereka, mohon maaf, dalam istilah agama haid dan nifas. Kan kata Siti Aisyah, nu'mar bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa ketika haid, tapi tidak diperintahkan mengqadha salat ketika haid. Sehingga kalau lagi haid qadha puasa harus dilakukan, tapi kalau salat tidak. Biasanya Pak Ustaz enak sekali wanita itu. Ada libur sholatnya. Kata ibu-ibu, enak sekali laki-laki itu nggak merasakan sakit kalau datang. Jadi semua punya kelebihan masing. Itu disebut dengan bima faddalallahu alaihi. Allah berikan kelebihan masing-masing. Nanti muncul sekarang gerakan ingin gabungan, itulah transgender. Nah, itu Allah berkahi. Ya. Baik. Apa itu qadha? Al-qadha'u fi'lul wajib ba'da waqtihi, ay iqa'us salati ba'da waqtiha. Qadha itu adalah melakukan yang wajib setelah waktu yang telah ditentukan atau sholat di luar waktu. Itu teksnya ya. Wasya'nu fil muslim dinan wa aqlan an yubadira ila ada'i shalah fi waqtiha. Tapi kalau kita muslim yang baik itu menyegerakan sholat pada waktunya. Nanti perdebatan hadisnya ada dua, sholat pada waktunya sama sholat di awal waktu. Perintahnya sholat pada waktunya, keutamaannya sholat di awal waktu. Ini dua hal yang kadang-kadang jadi perbedaan. Sholat pada waktunya secara fikih berarti kalau zuhur diilustrasikan waktunya adalah 11:50 sampai 15:10, maka itulah namanya sholat zuhur pada waktunya. Tapi hadis yang kedua mengatakan as-sholatu fi awwali waqtiha. Itu berarti keutamaan. Karena dalam kaidah ushul fikih sebuah perintah yang telah ditetapkan lalu ada perintah berikutnya yang sifatnya juga sama, maka itu yang kedua namanya anjuran, yang oleh ulama disebut dengan sunnah dengan berbagai levelnya. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Hanafi menggunakan kata-kata wajib, tapi ada juga sunnah muakkad, di atas sunnah di bawah wajib. Saya sering gunakan terjemahannya, apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak tahu diri, gitu ya. Lalu kemudian sholat di awal waktunya lagi, di atasnya lagi dilaksanakan secara berjamaah. Di levelnya itu adalah sholat pada waktunya, sholat di awal waktunya, dan sholat berjamaah. Levelnya begitu. Sehingga
wa ya'timu bi ta'khiriha an waqtiha bi ghairi uzrin, dan berdosa hukumnya jika mengakhirkannya tanpa uzur, tanpa ada alasan. Dan kalimat fawailul lil musallin itu adalah untuk orang yang menunda-nunda sholat padahal tidak ada uzur atau hal yang menghalangi. Apa dasarnya? Firman Allah penggalan surah An-Nisa ayat 103, fa idza itma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakan sholat itu dengan sempurna. Lihat kalimatnya itma'nantum. Berarti sholat itu apa dasarnya? Kenyamanan. Jangan diburu-buru. Sehingga orang musafir itu sholatnya dikasih keringanan. Apalagi yang perginya grup travel, disuruh istirahat 10 menit untuk sholat, dia sholat setengah jam. Ya mana-mana lah satu busnya. Itu tidak memahami ketentuannya. Lalu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, karena sholat yang wajib itu telah ada ketentuannya dan waktu. Itu dasarnya. Maka penjelasan berikutnya wa ta'khirus shalah min ghairi uzrin ma'siyah kabirah la tazulu bil qada'i wahdah bal bit taubah awil haji ba'dal qada'. Insyaallah. Mengakhirkan sholat tanpa ada uzur adalah maksiat dan dosa besar. Tidak akan gugur kewajiban itu meskipun dia qada, dia harus bertaubat bahkan kalau bisa melaksanakan ibadah haji setelah melaksanakan qada. Itu saking besarnya dosa kalau dia melalaikan sholat. Tapi komentar ini lebih kepada apa? Bukan jatuh kepada kalau dia mengakhirkan sholat kafir, tapi lebih kepada dosa besar dan maksiat, tapi tanpa uzur. Ini penting kalimatnya, tanpa uzur. Sebelum sekarang anak-anak TKA, kalau masih ingat ibu-ibu yang tahun 2000-an punya anak atau merasakan, dulu ada namanya UN, ujian nasional ya. Bagi yang merasakan, yang ibu bapak sekalian ya, atau mungkin tim suksesnya kali ya. Jadi UN itu kan waktunya ketik rata-rata itu ada jam kedua itu sampai zuhur, kan gitu ya. Banyak sekali beberapa sekolah karena memahami teks harus di awal waktu, itu mereka meninggalkan ruangan UN untuk sholat dan meninggalkan pengawas ujian UN untuk sholat zuhur dengan alasan karena hadisnya harus segera di awal waktu. Akhirnya disitulah keberkahan bagi siswa. Ketika sesi kedua mereka bisa saling bekerja sama. Jadi kalau menemukan UN itu terstruktur masif sistematis ya di sholat zuhur. Karena pengawasnya siswanya izin sholat. Padahal kan itu nggak boleh, kan sampai jam 12 pas itu baru boleh meninggalkan ruang. Kalau dulu UN ya, saya nggak tahu sekarang TKA. Dulu UN itu ujian nasional kan wajib serentak semua waktunya, sehingga boleh keluar kalau sudah waktu. Itu jadi makna di sini tanpa ada uzur. Nanti kita jelaskan apa uzur-uzur yang dibolehkan mengakhirkan sholat. Wa man akhara as-salata 'an waqtiha li'udhrin masyru'in fala ithma 'alaihi. Tapi kalau dia mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya, ada uzur yang telah disyariatkan, maka tidak ada dosa baginya. Contohnya, wa minal 'udhri khauful 'adu, takut ada musuh. Yang kedua, khauful qabilah mautil walad, takut kalau dia sholat nanti anaknya nggak selamat. Contoh, kalau lagi nunggu istri mau melahirkan,
detik-detik untuk menunggu itu masuk waktu sholat. Ini kalau saya sholat nanti bahaya nih, tukar kan gitu misalnya, ya takut tuh. Atau khaufu ummihi idza kharaja ra'sa, atau kalau misalnya ada masalah takut kenapa, poinnya ada rasa takut, ada was-was, maka dia masuk boleh mengakhirkan sholat dan tidak berdosa. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah ketika perang Khandaq. Kita perang Khandaq, perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Ini hadisnya Ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana Rasulullah pernah satu hari sholatnya ba'dal isya, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi karena takut musuh itu datang sampai malam belum datang juga, ya sudah disuruh Bilal azan 1 kali, lalu qomat 4 kali. Disuruh azan, habis azan qomat sholat zuhur, salam, qomat lagi sholat asar, qomat lagi sholat maghrib, qomat lagi sholat isya. Itu terjadi. Dan Rasul melakukan dan berjamaah. Contohnya perang. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dia sibuk dengan beban yang memang tidak bisa ditinggalkan atau menggantinya, maka dia harus menunaikan gantinya secepatnya. Apa dasarnya? Fadainullahi ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah jauh lebih berhak untuk dibayar. Apalagi hutang, kalau hutang kepada manusia harus dibayar, maka hutang kepada Allah apalagi. Kira begitu. Faman wajabat alaihi shalah wa fatathu bi fawatil waqtil mukhassis laha lazimahu qada'uha wa huwa athim bi tarki 'amdan wal qada' alaihi wajib. Maka barang siapa yang diwajibkan sholat, dia dapat kewajiban. Bapak Ibu perlu diingat, yang wajib sholat itu ada 3 ya. Yang sebut saya katakan 3M, mukallaf. Apa itu? Baligh, berakal, muslim. Ini kan kewajiban sholat. Lalu dia melewatkannya, artinya nggak sholat pada waktunya, maka dia harus menggantinya dan berdosa meninggalkannya dengan sengaja. Tapi jangan dibalik, kan saya udah berdosa Pak Ustaz, ya udah nggak saya kerjain, lebih parah lagi. Harus dikerjakan, tapi dia berdosa. Ya udahlah, kadung udah dosa sekalian aja. Toh katanya dosa kecil besar sama masuk neraka. Oh beda. Dosa kecil bisa diampuni, dosa besar di bawah neraka jahanam sana. Karena hadis-hadisnya banyak mengatakan kalau dosa kecil itu mudah diampuni apabila kita melakukan ibadah yang lain. Tapi dosa besar tidak. Itu perlu taubatan. Apa dasarnya? Iza raqada ahadukum 'anis sholati aw ghafala anha falyusalliha idza dzakara. Apabila kalian tidur atau lalai, misalnya saking enaknya ngetik-ngetik itu lewat sholat, misalnya kan begitu, lalai kan, atau ketiduran, malamnya mungkin nonton Liga Champions kalah lagi. Kira bagaimana kalau dalam hadis ini? Apa? Ketika dia bangun langsung mengqadha sholat. Wah, Ustaz, kenapa contohnya Liga Champions? Misalnya, itu kita bahas. Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau karena ketidaksengajaan dia tidak berdosa, tapi kalau karena sengaja dia berdosa. Liga Champions kan bukan perkara syariat. Kira begitu menjelaskan. Kita jelaskan dasar-dasar. Man nasiya sholat, ini masih teks hadisnya ya, sebelum nanti pendapat para mazhabnya. Man nasiya sholat, falyusalliha idza dzakaraha, la kafarata laha illa dzalika. Barang siapa yang lupa melaksanakan sholat, ketika ingat segera mengerjakannya, dan dia tidak perlu mengganti dengan kafarah. Yang ketiduran atau lupa sholat ketika mengingatnya, maka siapapun yang melewatkan sholat wajib karena ketiduran atau lupa, dia harus mengqadhanya, apalagi dengan sengaja meninggalkan.
maka wajib mengqadha. Ustaz, saya dulu nakal, baru sekarang bertobat, apakah saya harus wajib qadha? Maka ini jawabannya, kalau lupa saja atau tidak sengaja harus qadha, apalagi dengan sengaja meninggal. Saya punya teman SD, saking nakalnya, ayo sholat yuk, nggak hobi tuh, nggak hobi. Ketika ketemu SD reunian disuruh sholat, itu terus aja yang sholat, kita mau nggak usah. Wa alaihi, berdasarkan penjelasan tadi saya ringkas, yajibul qadha bi tarkus shalah 'amdan aw li naumin aw li sahwin walau syakkan. Wala yajibul qadha indal malikiyah li jununin aw ighma'in aw kufrin aw haidin aw nifasin aw li faqdit tahuraini. Jadi qadha itu kalau ditinggalkan harus diqadha, baik sengaja atau karena ketiduran atau lupa atau ragu-ragu. Tapi mazhab Maliki memberikan perintah, kalau orang gila tidak wajib qadha, orang pingsan tidak wajib qadha, kafir, haid, nifas, sepakat empat mazhab tidak wajib qadha. Sedangkan tidak bisa bersuci karena nggak ada air, nggak ada debu, menurut Maliki juga tidak wajib qadha. Mazhab lain mengatakan wajib qadha. Nggak ada air, nggak ada debu. Tidak berdosa kalimatnya orang yang mengakhirkan sholat karena uzur, tidur atau lupa. Jadi ada sebuah riwayat Rasul bersama sahabat dalam sebuah ekspedisi, lalu mereka malam, mungkin sampainya malam, capek, bangunnya kesiangan. Ya Rasulullah, kami ketiduran. Bagaimana ini? Kata Rasul, kelalaian kamu bukan karena tidurnya, karena tidur itu tidak ada yang bisa mencegah. Tapi kelalaian yang saya maksud adalah ketika engkau sedang sadar meninggalkan sholat, itu namanya lalai. Sehingga karena engkau ketiduran, ketika bangun segera sholat untuk melaksanakan sholat. Sehingga ulama sepakat bahwa tidak ada qadha untuk perempuan yang haid dan nifas, sebagaimana tidak ada qadha bagi yang kafir masuk Islam dan orang gila permanen. Ya, kalau tergila-gila wajib sholat. Nah, gila permanen yang tidak wajib qadha. Kafir asli masuk Islam tidak wajib qadha. Berarti kalau kafir nisbi boleh, murtad kan kafir nisbi itu artinya dia muslim murtad masuk lagi bolak-balik. Kalau dulu yang sudah 4 kali itu sudah mau saling, ya kan 4 kali bolak-balik. Kayak naik angkot aja kan, tidak ada yang berani bantah waktu itu. Dulu kan pangkom aktif, apa yang berani kan. Tapi dia keluar masuk Islam itu 4 kali selesai. Karena saya baca beberapa pertebalannya. Sekarang kita masuk kepada uzur yang membuat dia boleh gugur sholatnya dan harus diqadha. Pertama, pendapat mazhab Hanafi bahwa kewajiban qadha gugur bagi yang telah gila atau pingsan lebih dari 5 kali sholat. Jadi misalnya dia gila pada subuh nih. Ya, semoga nggak ada jemaah sini ya. Habis sholat subuh dia gila, habis makan kambing nanti gila misalnya. 5 kali sholat, maka sholat yang ke-6 dia tidak wajib qadha yang 5 ini. Tapi kalau masih 3 kali sholat, ketika sadar harus mengqadha yang 3 sholat. Itu ya kira-kira ya. Jadi habis makan kambing karena kebanyakan makan, jatah sekali ambil 2 misalnya, jadi gila misalnya. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 kali kan? Kalau sampai subuh besok dia masih gila, maka 5 ini tidak wajib diqadha. Tapi kalau sampai maghrib dia gila sembuh isyanya, maka harus mengqadha zuhur, asar dan maghrib. Itu menurut mazhab Hanafi. Jadi untuk yang gila maksimal 5 kali. Tapi orang yang pingsan tidak wajib. Orang gila tidak wajib kecuali lebih dari kurang dari 5 sholat. Mazhab Maliki tidak wajib qadha
baik orang gila atau yang pingsan, orang kafir, orang haid, nifas, dan tidak bisa bersuci, nggak ada air dan tanah. Mazhab Maliki tidak memberi batas. Pokoknya kalau pingsan tidak wajib qada, kalau gila tidak wajib qada. Kalau mazhab Hanafi lebih 5 kali baru wajib qada. Mazhab Syafi'i dia beri perbedaan. Haid nggak qada, nifas nggak qada, kafir yang asli tidak qada. Tapi kalau murtad, mazhab Syafi'i mengatakan apa? Wajib qada. Karena dia awalnya muslim. Dan mazhab Syafi'i berargumentasi menggunakan analogi murtad itu seperti orang yang batal karena hadas kecil atau hadas besar. Bagaimana orang batal kalau hadas kecil? Kan harus berwudu, hadas besar mandi wajib. Sehingga masa dia murtad itu dia harus mengqadha sholat yang ditinggalkan. Jadi kalau pakai mazhab Syafi'i, sudomo salim itu harus mengqadha sholatnya. Itu pendapat saya terkait dengan. Kemudian hilang akalnya karena gila atau pingsan atau sakit, maka tidak wajib qadha karena menggunakan dasar Allah mengangkat kewajiban orang gila sampai dia sadar. Sehingga orang yang hilang akalnya karena hal yang mubah, maka dia tidak wajib qadha. Masih mazhab Syafi'i. Tapi kalau hilang akalnya karena perbuatan haram, minum khamar, ya, atau melakukan makanan yang mau dia mabuk, maka wajib qadha. Bedanya mazhab Hanafi dengan Maliki, yang penting kalau gila nggak wajib qadha. Mazhab Syafi'i dibagi. Gilanya kena apa dulu? Kalau gilanya kena perbuatan maksiat, maka wajib qadha. Mazhab Hambali tidak wajib sholat untuk anak kecil, orang kafir, haid atau nifas. Tapi kafir yang asli itu diminta mengqadhanya. Tidak boleh qadha. Tapi kalau murtad, dia 2 pendapat. Jadi saya ulangi, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali pada salah satu riwayatnya tidak wajib qadha orang yang kafir masuk Islam. Mau murtad, mau pokoknya kafir, murtad tidak wajib qadha. Mazhab Syafi'i dan Hambali pada salah satu pendapatnya itu wajib qadha kalau murtad. Kalau nggak murtad berarti tidak wajib. Kelihatan Pak ya? Mana tahu dulu saya murtad lagi. Mazhab Syafi'i dengan Hambali pada salah satu pendapatnya wajib qadha. 3 mazhab. Hambali pada salah satu pendapatnya, kemudian Maliki dengan Hanafi tidak wajib. Saya agak percepat supaya waktu cukup. Sekarang bagaimana kalau yang pingsan? Orang yang pingsan itu dianggap seperti orang yang tidur, sehingga dia tidak diwajibkan qadha sebagaimana wajibnya qadha sholat maupun puasa. Jadi kalau dia pingsan kan tidak karena pingsan aja begitu kan, maka tidak wajib selama dia pingsan. Kecuali hanya mazhab Syafi'i mengatakan kalau pingsannya karena perbuatan maksiat, hilang akal karena maksiat, maka wajib qadha. Yang lain tidak. Mazhab Hanafi, kalau dia misalnya dalam keadaan sakit lalu wafat, kan begitu, dia tidak wajib berwasiat agar diganti sholatnya karena dia sakit, dan tidak harus membayar kafarat. Jadi kalau misalnya dia sakit, terus dia bilang karena saya sakit, tolong nanti ya kalau saya meninggal bayar sholat saya, itu tidak dianjurkan kata mazhab Hanafi. Kenapa? Dia sakit kan? Kenapa harus sakit berhutang? Ya sudah sakit, mau gimana lagi kan begitu? Dia tidak sempat mengganti sholatnya, maka tidak harus di qadha karena dia meninggal atau harus bayar kafarat. Itu juga orang musafir, orang yang sakit, ketika dia berbuka puasa lalu meninggal. Jadi misalnya begini, dia musafir, berarti kan nggak puasa nih, atau sakit, berarti kan nggak puasa, atau kayak perempuan haid, kan nggak puasa. Habis Lebaran,
nanti saya mau ganti dah minggu depan, meninggal dunia, maka orang-orang seperti ini tidak wajib mengqadanya menurut mazhab Hanafi. Karena kita kena sakit, musafir, dan dia meninggal. Dan sebabnya ya namanya meninggal kan begitu, maka tidak harus mengganti. Tapi kalau dia meninggalkan sholat itu bukan karena seperti musafir, sakit atau haid tadi, maka dia harus menggantinya dan wajib berwasiat agar nanti ahli waris wajib mengganti qada puasanya dan mengganti ketentuan sholat yang ditinggalkan. Itu dan yang wajib diwasiatkan adalah membayar fidyahnya. Jadi membayar fidyah atas sholatnya dan fidyah atas puasanya. Jadi kalau ada bertanya apakah ada fidyah sholat? Ada, tapi dengan membayar kafarah. Bukan dengan apa? Sholat. Yang ada kan fidyah sholat kan? Itu tidak ada. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah fisik yang tidak bisa digantikan. Salah satu ibadah fisik yang boleh digantikan adalah ibadah haji karena ada teks hadis, sehingga namanya badal haji. Tidak ada badal sholat. Ada satu lagi apa? Badal khotib. Nah itu tidak termasuk pembahasan. Oke. Jadi ahli waris tidak dibolehkan, yang sering terjadi, mengganti sholat keluarganya, mengganti sholat orang tuanya, tapi hanya boleh bayar fidyah sholat. Itu pun kalau berwasiat dan ditinggalkan tanpa udzur syar'i, seperti membayar fidyah puasa. Kemudian kalau dia meninggalkannya tadi ya, karena dia lupa, lalai, tidak ada dosa, tapi mazhab Syafi'i memberikan penjelasan kalau dia meninggalkan karena kelalaian maka dosa. Contohnya dia sudah bangun jam 3, betul kan? Jam 3, tidur masih ada waktu tidur, bangun jam 7, nah itu kena itu karena lalai kan? Itu tadi nonton. Menurut mazhab Syafi'i, kalau saya mazhab Syafi'i, yang penting kalau ketiduran tidak ada kewajiban tapi saya kayaknya nggak kodok dah, saya ambil 3 mazhab. Ya tanya hati sendiri aja. Udah dosa banyak, ibadah nggak ada, kodok ditawar-tawar lagi. Ingin masuk surga Firdaus, ya jauh. Saya biasanya begitu menghadapi beberapa jemaah yang bertanya, Ustaz gimana begini. Gimana kalau digabung ini? Boleh. Tapi nanti dapat surga juga, paket ekonomis banget. Bukan paket Firdaus. Sekarang bagaimana tata cara sholatnya? Baik, kalau dia meninggalkan sholat, ya kesimpulannya mazhab Hanafi, bagi yang mukim atau musafir wajib segera dilakukan dan boleh mengakhirkannya karena ada uzur. Jadi misalnya nih, saya banyak tinggal sholat, maka kapan ada waktu ganti secepatnya. Misalnya sakit di rumah sakit kan, 1-2 hari, habis sehat langsung diganti kalau memang masih kuat. Tapi kalau karena uzur nanti, contoh puasa Ramadan itu sering ditanya, mana saya dahulukan, puasa sunnah Syawal atau muqadha, kan begitu. Kalau kira-kira tidak yakin dengan banyak aktivitas, qadha dulu. Tapi kalau takut kehilangan fadilah Syawal dulu, karena nggak bisa digabung sunnah dengan yang wajib. Kata mazhab Hanafi, segera. Tapi kalaupun tidak bisa segera karena ada uzur, maka boleh diakhirkan. Mazhab Maliki sama seperti mazhab Hanafi. Jadi baik yang mukim atau musafir, baik meninggalkan sholat maghrib yang jahar atau sholat zuhur yang sir, maka langsung dan diharamkan tanpa ada alasan. Jadi segera. Berapa ini kalau segera biasanya kalau yang sakit 1-2 hari nginap di rumah sakit ya, kalau mungkin nggak sholat atau lain sebagainya, segera Mazhab Syafi'i dan Hambali, lihat dulu momentumnya, tempat dan waktunya. Misalnya dia musafir nih,
mau mengqadha sholat, maka ketika dia musafir, qadhanya berlaku hukum musafir. Sebaliknya, ketika mengganti yang musafir nggak sholat itu pakai hukum mukim. Jadi kalau misalnya dia lagi musafir mengqadha sholat, maka qadha sholatnya seperti ketentuan sholat musafir, dua kan begitu. Terus lagi musafir dia nggak sholat nih, kan diganti di waktu dia tidak musafir, maka waktunya ikut ketentuan mukim. Berarti zuhur asar tetap diganti 4. Jangan menggantikan saya mau dua aja karena kan musafir nggak mau sholatnya gitu. Yang kemarin kita bahas sholat di atas kendaraan kan, masuk waktu sholat karena menghormati waktu, tapi ketika turun juga diminta untuk qadha sholat yang tertinggal. Sekarang kalau qadha berjamaah boleh nggak? Mazhab Hanbali tadi mengatakan riwayat Rasul tadi ketika sholat perang Khandaq itu qadhanya berjamaah. Sekarang qadha sholat sunnah perlu qadha nggak? Jadi kalaupun dia hendak mengqadha sholat sunnah itu tidak makruh, silahkan saja. Tapi mazhab Hanafi itu memasukkan witir wajib diqadha. Witir, karena mazhab Hanafi mengatakan hukum witir sholatnya wajib ya. Kita kan sunnah muakkad, sehingga mazhab Hanafi meminta untuk witir itu harus diqadha. Selain mazhab Hanafi, mazhab yang lain menganjurkan mengqadha sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Apa dasarnya? Tadi Rasulullah bersama sahabat kesiangan. Apa yang Rasul lakukan? Sholat qobliyah subuh baru kemudian sholat subuh. Jadi kalau kita kesiangan subuh itu dianjurkan apa? Qobliyah subuh baru sholat subuh. Makanya qobliyah subuh itu sangat luar biasa pahalanya kan. Yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan sisi-sisinya. Apalagi sholat subuh kan gitu. Ini sudah. Sekarang apakah mengqadhanya wajib segera atau tidak? Kita lihat. Pertama, memang kita disepakati bahwa kalau kita uzur atau tidak uzur segera diganti sholat, jangan lama-lama. Tapi mazhab Syafi'i memberikan penjelasan yang menarik. Apa itu? Jika ada uzur maka boleh diakhirkan, tapi kalau tidak ada uzur segera untuk diganti. Bagaimana tertibnya? Menurut mazhab mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i itu wajib tertib. Jadi kalau tinggalnya zuhur asar maghrib bisa, maka zuhur dulu, asar dulu dan lanjut. Tapi mazhab Syafi'i tidak, nggak wajib tertib. Mana yang nyaman aja. Makanya kan mazhab Syafi'i itu lebih, kalau Anda tinggalnya banyak ketika habis zuhur ada waktu ganti semua kan gitu ya. Asar nggak ada waktu, nanti besok ada waktu ganti semua gitu. Jadi nggak perlu berurut, pokoknya berapa yang tinggal diganti. Tapi tiga mazhab selain mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dengan Hanafi harus tertib. Mana yang ditinggalkan dahulu baru dilakukan. Tadi saya katakan mazhab Hanafi itu witir juga diminta untuk diqadha atau ditinggalkan. Jadi diminta tertibnya itu menjadi 6 sholat, waktunya dianjurkan, lupa melakukannya ketika masuk waktu. Tadi kan 5 kali sholat ya, sholat yang ke-6 diurut baru diganti. Kalau mazhab Syafi'i ya, pokoknya semampu diganti aja. Kemudian mazhab Maliki menambahkan lagi ada tazakur, kemudian harus ingat berapa ditinggalkan sehingga harus tertib. Mazhab Syafi'i tidak wajib, terserah kapan saja, yang penting tidak kehilangan waktu dan ingat berapa yang ditinggalkan. Sekarang kalau bagaimana kalau saya qadha jumlahnya lupa, saking banyaknya nggak sholat kan begitu. Saya lupa Pak Ustaz. Emang kenapa? Banyak kayak. Saya bilang kalau Bapak berpiutang ke orang antara 5 juta sama 6 juta, maka ambil 5 juta. Kalau nanti lebih Bapak bersedekah, kan gitu. Kalau nanti kurang, memang itu standarnya. Tapi kalau Bapak berhutang sama orang 5 atau 6 juta, bayar 6 juta. Jadi kalau berhutang lebihkan, kalau berpiutang kurang. Teorinya begitu. Tapi Pak Ustaz, kalau saya hitung-hitung banyak banget katanya.
udah berniat kan? Kalau kita tidak memberikan jawaban bijaksana, banyak Pak ya? Gimana ya? Kalau kita langsung bingung dia. Saya udah tobat, susah ya, gitu ya. Kerjakan semampunya. Kita lihat. Kata mazhab Hanafi, jika lupa jumlahnya, dia hanya mengqadha sebanyak-banyaknya yang dia mampu sampai dia yakin sudah habis, berhenti. Tapi kalau lagi terus saja sholat. Sebenarnya gampang maksudnya. Misalnya saya balik Ustaz umur 15 tahun, baru dapat hidayah umur 65 tahun. Ini berapa? 50 tahun dikali 365 hari dikali 5 waktu, kan begitu cara hitungnya. Banyak Pak Ustaz ya, banyak lah. Kan begitu kan? Tapi mazhab Maliki Syafi'i Hambali cukup dia mengqadha semampunya sampai dia merasa sudah selesai. Jadi ya qadha saja semampunya tadi. Yang kalau ditanya berapa sholat soalnya kapan dia mampu sholat. Makanya nanti kalau saya sering ulang-ulang Bapak Ibu, kalau ada nanti temannya tiba-tiba habis zuhur, kok sholat sampai 20 rakaat, apa dia aliran sesat? Bukan, dia lagi mengqadha itu. Nah, jadi jangan, kecuali dia sujudnya cium batu, itu berarti syiah itu kan begitu. Tapi kalau masih normal berarti dia lagi qadha. Jangan kita bilang ya Allah, dia sholat sampai 20 rakaat, padahal sunnah Rasul 4 rakaat pada zuhur kan. Ibu-ibu biasanya ditanya lagi, Pak Ustaz, apa hukumnya? Ada teman saya begitu. Dia zuhurnya 20, apa hukumnya Pak Ustaz? Kalau udah begitu ditanya, ini berarti ibu ini melihat temannya sholat sampai 20 menit. Ini foto itu. Jangan diungkap. Ada teman saya berarti sebelahnya. Jadi kalau orang begitu bismillah. Dia sedang mengfoto. Jadi semampunya. Sekarang pertanyaannya, saya ingin mengqadha pada waktu terlarang. Waktu terlarang itu ada 3 ya. 1, ketika matahari terbit. 2, ketika matahari di atas kepala jam 12 siang. 3, ketika matahari terbenam. Kata mazhab Hanafi, tidak boleh mengqadha pada 3 waktu itu. Mazhab Hanafi, karena waktu yang terlarang. Argumentasi mazhab Hanafi, wong sholat wajib, sholat enggak wajib aja enggak boleh, apalagi mengganti. Tapi mazhab 3, Maliki Syafi'i Hambali, boleh. Yang penting ganti aja. Sehingga habis sholat subuh dia tiba-tiba sholat banyak, habis sholat asar dia tiba-tiba sholat sunnah banyak, berbaik sangkalah dia sedang mengqadha sholat. Jangan dipoto, direkam, diviralkan. Aliran baru, ya. Ini yang pentingnya. Supaya kita menghargai privasi orang ketika beribadah, kecuali sholatnya beda. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan, mengqadha sholat adalah cara kita menutupi kekurangan kita. Mengqadha sholat adalah cara kita menunjukkan kesungguhan kita bertobat kepada Allah. Dan qadha sholat adalah ketentuan yang disyariatkan. Adapun yang lainnya yang tidak atau dikatakan tidak wajib qadha sesuai hadis ada 3, yaitu anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun, dan untuk perempuan khusus haid nifas tidak wajib qadha sholat tapi wajib qadha puasa. Untuk yang terakhir saya ditanya apa hikmahnya Pak Ustaz? Nah, saya belum ketemu itu jawabannya, karena memang perdebatan di bulan Ramadan kemarin saya mengisi salah satu seminar itu, kenapa perempuan itu tidak mengqadha sholat tapi mengqadha puasa, padahal puasa itu kan apa ya, kalau sholat kan jelas kotor ya karena haid, kalau puasa kotornya di mana Pak Ustaz? Saya bilang itu namanya amrun ta'abbudi, yaitu perkara transendental, perkara agung, perintahnya begitu. Saya belum tahu apa itu, tapi yang jelas perempuan kalau haid tidak wajib puasa. Kalau sholat kan jelas argumentasinya, karena takut kotor kan. Kalau puasa kan enggak, apa yang kotor kan gitu. Tapi karena itu perintahnya begitu, bahwa haid nifas itu menggugurkan semua kewajiban apapun, sehingga sholat dan puasa tidak boleh, bahkan diharamkan ketika
haid, dan itu untuk perempuan. Jadi bapak-bapak mohon maaf, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan sholat apalagi puasa karena haid dan tidak dibolehkan. Demikian, walafu minkum. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, karena juga waktu dan saya sudah berkali-kali ke kiri melihat, mudah-mudahan tidak mengurangi waktu karena programnya sudah berjalan. Terima kasih. Silahkan jika ada yang mau tanya 1-2 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Silahkan Bu. Ada yang mau tanyakan? Ustaz, katanya perbanyak sholat sunnah itu bisa menambah juga kalau Perbanyak sholat sunnah bisa menambah. sholat fardu. Perbanyak sholat sunnah bisa menambah fardu. Menambah kekurangan. Oh, Menambah. Ini maksudnya Bu. Jadi Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, teksnya begini: kerjakanlah yang sunnah-sunnah ini, karena kita tidak tahu bahwa ibadah wajib ini diterima Allah atau tidak. Secara hukum fikih dia sudah sah, terpenuhi rukun syaratnya, tapi apakah Allah terima kita nggak tahu. Supaya kita merasa sempurna ibadah kita, maka penuhi dengan ibadah-ibadah sunnah. Allah berikan sholat qobliyah ba'diyah itu untuk menutupi ibadah wajib kita yang mungkin tidak sempurna. Misalnya lagi sholat menghayal, lagi tiba-tiba imamnya baca ayat panjang lama sekali, terus kayak tadi tiba-tiba imamnya bisa sujud tilawah. Wah, apa ini? Padahal sudah diumumkan kan, nanti kita sujud tilawah. Dia datangnya masbuk. Orang sujud dia rukuk kan gitu. Gimana sih kan begitu ya? Itu kan atau menghayal atau sholat biasanya yang paling betul sholat zuhur asar ya. Udah berapa ini kan gitu ya? Nah, itu maka ditutup dengan sholat sunnah. Tapi sifatnya itu untuk menyempurnakan pahala, tapi bukan mengganti kedudukan atau menutupi kedudukan sholat. Seperti yang saya katakan tadi, wajib itu indikator kita taat, sunnah itu indikator kita soleh. Saya sering menggunakan ilustrasi, orang yang bayar zakat itu bukan orang soleh dan dermawan, itu orang yang taat karena kewajiban. Tapi orang yang berinfak sedekah itulah orang yang soleh dan dermawan, karena itu bukan kewajiban. Orang yang sholat 5 waktu nggak pernah tinggal itu taat, tapi orang yang sholat di awal waktu dan berjamaah itu soleh. Orang yang pergi haji sekali itu taat, itu orang yang berkali-kali itu berarti soleh atau petugas travel. Nah, kira begitu kan? Nggak bisa berkali-kali kan? Jadi beda Bu ya. Jadi antara ketaatan dengan kesolehan itu dua hal yang sifatnya melengkapi, tapi ketaatan itu mengerjakan yang wajib, soleh itu mengerjakan yang sunnah selain kewajiban. Pak Ustadz, bagaimana kalau saya sholat tahajud tapi nggak sholat subuh? Nah, itulah yang nggak ada istilahnya. Soleh tapi nggak taat, gimana itu? Karena ada jemaah saya itu, mohon maaf, dia tidak pernah sholat duha tinggal, tapi nggak pernah sholat 5 waktu. Saya Pak Ustadz sudah sholat rezeki, sholat duha, tapi nggak kaya-kaya. Saya juga sholat duha juga belum kaya-kaya. Coba cek Pak. Oh, tapi saya nggak sholat subuh, lebih parah. Itu namanya kesolehan tanpa ketaatan. Jadi kewajibannya penuhi, solehnya itu ya. Allah misalnya. Ya, silakan Bu. Yang waktu yang tertinggal sholat dengan sengaja atau tidak sengaja itu, misalnya waktu zuhur harus diganti kodonya juga atau waktu lain. Kalau mazhab Hanafi segera di waktu itu. Tapi kalau mazhab lain kapan aja ada waktu, nggak ada masalah. Tapi perlu dibedakan ya Bapak Ibu, yang meninggalkan karena uzur itu
harus qadha tapi tidak berdosa. Tapi yang meninggalkan dengan sengaja dia harus qadha plus berdosa. Dosanya karena melalaikan. Jadi bedakan antara memenuhi kewajiban dengan berdosa. Berdosa itu berarti dia dapat dosa lalainya, tapi kewajiban harus dikerjakan. Yang sering salah paham itu kan udah berdosa, kalau saudara nggak usah dikerjain pun udah berdosa. Enggak begitu. Tetap kerjakan qadha itu meskipun Anda berdosa, nanti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia bangunnya kesiangan, misalnya ya karena kecapean, sholat saja. Tapi kalau kesiangannya karena disengaja, sholat plus bertaubat. Bisa sholat sunnah taubat, bisa istighfar, bisa dan lain. Kira-kira begitu. Kalau yang puasa, apa ketaatannya? Puasa Ramadan. Apa kesalehannya? Puasa sunnah. Apa sholat di atasnya? Memberi bukaan puasa. Itu kan ada tingkatan. Jadi kalau saya sering contohkan itu, apa yang taat? Puasa Ramadan. Apa yang soleh? Berpuasa sunnah. Apa yang soleh premium? Udah puasa sunnah, memberikan bukaan puasa. Itu solehnya premium kan? Apa kewajiban? Bayar zakat. Apa kesolehan? Berinfak, bersedekah. Soleh premium, berwakaf. Kan begitu. Karena zakat. Apa kewajiban? Sholat 5 waktu. Apa kesolehan? Sholat di awal waktu. Apa kesolehan premium? Sholat berjamaah. Apa kesolehan platinum? Sudah sholat jamaah, sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Itu cara menilai supaya kita tidak terjebak antara wajib dengan afdoliyah. Saya sering mengatakan afdoliyah itu sifatnya sunnah menuju kesempurnaan. Kewajiban itu pilihannya berdosa dan tidak berdosa. Tapi kalau kesalehan merugi dan tidak merugi, itu dua hal yang berbeda. Makanya saya gunakan kalimatnya selalu dimanapun, sehingga Ustaz itu jadi hak paten. Enggak, istilahnya sunnah itu dikerjakan berpahala, enggak dikerjakan enggak tahu diri. Akhirnya begitu. Tunggu ya. Saya kira cukup. Ya, silakan Pak. Tapi terakhir Pak ya. Sebelah kayaknya panitia udah ngasih kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini kata saya dengar gitu. Ya. Jadi tidak akan berlangkah kaki hamba di akhirat sebelum menjawab 4 hal. Di antara pertanyaan itu adalah periksalah sholatnya. Kalau kurang dilihat sholat sunatnya itu gimana Ustaz? Jadi begini Pak, hadisnya itu banyak. La yazul qadam 'abdin hatta yus'ala an arba'. Nanti pada hari kiamat tidak akan melangkah hanya 4 hal. Jangan memahami ketika hadis hanya 4 hal, hanya 4 yang ditanya apa? Banyak hadis lain. Jadi kalau dikumpul banyak yang ditanya apa? Gitu. Dan rumusnya kalau perbuatan soleh dihisab, kalau perbuatan tak soleh diazab, kan begitu. Pilihannya itu aja. Jadi itu bentuk-bentuk hadis untuk menunjukkan bahwa ibadah sunnah itu bisa melengkapi kekurangan pada ibadah yang wajib, tapi tidak bisa menggantikan. Orang sering salah paham. Nanti ditanya 4 hal, berarti persiapan 4 hal. Pas sudah mati ditanya banyak sekali. Wah, ini tidak sesuai dengan kisi-kisi nih. Jadi ini juga seperti ujian, ada kisi-kisinya. Itu artinya kita harus mempersiapkan diri. Candaan santri kan begitu. Nanti kalau udah bisa menrobuka, nggak perlu bahasa Arab, nanti bisa menrobuka kan. Kalau sekarang pakai AI udah ada terjemahnya. Pakai ini dia menrobuka, udah pakai alat terjemah kan di kuburan kan. Artinya itu sifatnya adalah bahwa hadis-hadis yang banyak itu Pak ya, ada banyak hadis yang menceritakan itu. Poinnya adalah yang sunnah itu bisa menyempurnakan pahala kita, tapi tidak bisa menggantikan yang wajib. Kalau Bapak tidak sholat subuh, tidak puasa Ramadan, ya harus diganti. Nggak bisa dengan banyak puasa itu bisa menggantikan yang kewajiban yang kita tinggalkan. Rumus jadi kalau amal kita baik dihisab, kalau amal kita jelek diazab. Bilangnya amal baik dihisab kan dihitung, amal tidak baik azab. Gitu Pak ya. Saya kira cukup. Nah, mudah-mudahan
materi ini memberi kita gambaran yang dasar bahwa Bapak Ibu, kewajiban itu harus kita lakukan. Itulah indikator ketaatan kita. Kesalehan adalah bentuk kita menyempurnakan ibadah-ibadah sunnah yang harus kita lakukan. Jangan lupa, ini bulan Dzulhijjah, disunahkan melaksanakan puasa, berbuat baik. Silakan banyak beribadah puasa, menyambut Muharram, banyak fadilah yang kita lakukan. Intinya berbuat baik itu dengan momentum bulan Muharram ini, bulan mulia ini sangat dianjurkan. Pahalanya berlipat ganda. Dan sebaliknya kalau melakukan dosa, dosa pun berlipat ganda. High return juga high risk. Nah, teorinya sama ini. Nah, kalau besar cobaannya, besar pahalanya. Kecil cobaannya, kecil pahalanya. Itu sudah berlaku hukum sama dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Wallahu minkum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.